Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selamat siang Pak Harapan. Siang Bu Jariah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Oh, sehat? sehat Pak. Bapak maaf mau tanya nih. Iya. Bapak mempunyai waktu luang tidak siang ini? Insya Allah Bu Jariah ada waktu. Ada apa tuh? Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya. Saya mengganggu waktu Bapak nih. Tidak lah Bu Jariah. Boleh. Iya, begini Pak, Iya sebenarnya Bu. saya itu mau curhat Pak tentang masalah yang saya hadapin di kelas Pak. Iya. Pak, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang ada di dalam kelas saya ini Pak. Iya Bu. Apa itu masalah Ibu itu? Begini Pak, di kelas saya itu kan ada siswa yang jarang masuk sekolah Pak dengan berbagai alasan. Oh begitu ya Bu. Iya Pak. Hmm, Iya, biasanya alasan seperti apa murid tersebut tidak masuk ya Bu ya? Gini Pak, terkadang alasannya itu Pak sakit perut lah, bangun kesiangan, pusing, dan kadang malah tidak ada keterangan Pak. Jadi ini saya jadi bingung Pak. Oh seperti itu Bu ya. Iya Pak. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi keadaan siswa Ibu tersebut? Untuk mengatasi murid ini Pak, saya itu sudah melakukan pendekatan kepada murid tersebut Pak. Kemudian saya sudah melakukan pemanggilan orang tuanya Pak untuk membahas masalah anaknya Pak. Malah saya berdiskusi dan membicarakan hal ini Pak menggunakan segitiga restitusi Pak. Betul. Kemudian Pak, setelah saya melakukan itu pendekatan itu dan pemanggilan orang tua tersebut, awalnya berhasil Pak. Awalnya Iya. berhasil. Nah, Iya. anaknya rajin kembali ke sekolah. Namun tidak berlangsung lama Pak. Dalam 2 bulan terakhir saja dia sudah mulai lagi Pak untuk tidak datang ke sekolah. Nah, dengar-dengar nih Pak, saya dengar-dengar dari tetangganya, Iya Bu ya. anak ini ternyata katanya menjaga adik-adiknya. Kemudian dia sering bermain dengan anak-anak yang di atas usianya Pak. Oh iya Bu ya. Jadi itu yang saya dengar Pak dari tetangganya. Jadi sudah berapa kali kira-kira Ibu melakukan pendekatan seperti pemanggilan yang seperti Ibu lakukan tadi Bu Jaria? Kalau untuk pemanggilan saya sudah melakukan 2 kali ya Pak ya. Kalau untuk pendekatan anak ini hampir setiap dia misalnya hari ini tidak masuk gitu, besoknya itu langsung saya tindak lanjuti Pak. Saya melakukan pendekatan apa alasan kamu tidak masuk gitu ya. Tapi itu jawabannya sama seperti itu Pak. Iya Bu ya. Iya Pak. Betul. Selain cara Ibu yang memanggil orang tua tadi Bu, pemanggilan orang tua tadi, pendekatan lain yang Ibu gunakan selain menggunakan segitiga restitusi yang Ibu bilang, apa ada cara lain yang Ibu lakukan Bu? Begini Pak, saya itu kepengen sih melakukan visit home, home visit terhadap murid tersebut Pak, supaya saya itu lebih tahu keadaan yang sebenarnya, mengapa anak tersebut jarang masuk sekolah Pak. Jadi dengan melakukan home visit ini
Saya ingin memastikan apakah murid tersebut benar-benar menjaga adiknya dan bermain bersama teman yang bukan seusianya, Pak. Jadi itu, Pak, Pak, ya. iya, Mbak, bagus sekali itu sebenarnya, Bu Jaria. Karena home visit itu kan merupakan kegiatan yang sangat efektif ya, Bu ya. Dilakukan untuk mengetahui latar belakang asal usul daripada siswa atau murid kita tersebut. Betul tak, Bu Jaria? Iya, Pak, setuju Ah, sekali saya, Pak, yang Bapak terangkan untuk saya. Nah, baik, Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi ke saya, Bu, permasalahan siswa Ibu yang sering tidak masuk tadi, Ibu sudah lakukan pemanggilan orang tua, kemudian udah Ibu lakukan pendekatan pendekatan segitiga restitusi. Kira-kira ke depannya itu, Bu, apa rencana Ibu untuk siswa ini, Bu? ya. Kira-kira. Saya sih akan selalu melakukan home visit, Pak, secara Mm-mm. berkala, Pak, agar Mm-mm. lebih efektif dalam memantau murid tersebut, Pak. Oh, kapan kira-kira Ibu melaksanakan home visit tersebut, Bu? Secepatnya atau gimana gitu, Bu? Karena ini sangat penting ya, Pak, ya, Ya, Bu ya. demi anak kedepannya agar dia itu sadar, Pak. Saya sih kepingin secepatnya, Pak, dalam minggu-minggu ini mungkin saya akan bergerak, Pak, akan melakukan kunjungan tersebut, Pak. Luar biasa, subhanallah tuh. Saya rasa usaha Ibu Jariah itu luar biasa. Cuman saya mau bertanya, lalu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk rencana Ibu tersebut supaya terrealisasi Ibu Jariah secepat mungkin begitu? Gimana Ya, mungkin kira-kira? dari saya akan ini, Pak, saya akan lebih berkomitmen ya, Pak, ya, untuk selalu melakukan home visit pada murid atau terhadap murid saya, Pak. Itu akan saya tingkatkan lagi keadaan tersebut, Pak, untuk melakukan home visit, Pak. Betul, Bu Jariah. Selain komitmen Ibu sebagai wali kelas lah mungkin terhadap perhatian usaha Ibu terhadap siswa tadi, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen Ibu ini kira-kira? Ya, mungkin salah satunya, Pak, dukungan dari teman-teman sejawat saya ya, Pak, ya. Teman-teman sejawat saya, kepala sekolah ataupun murid saya, Pak. Saya itu membutuhkan itu, Pak, untuk berkolaborasi, Pak. Iya, Bu, iya, iya. Selain dari kepala sekolah lah nih, Bu, teman sejawat tadi dengan orang tua, kira-kira masih ada tak, Bu, istilahnya yang Ibu rencanakan atau Ibu pikirkan bagaimana supaya anak ini nanti sesuai yang Ibu harapkan? Ya, mungkin saya akan minta bantuan ya, Pak, ya, mungkin dari istilahnya tetangganya untuk juga Ya, ya. tetangganya untuk dapat memantau anak tersebut dan nanti tetangganya itu akan menginfokan ke saya bahwa gimana sih anak ini kesehariannya seperti itu, Pak. Saya akan Betul, minta bantuan oleh betul, tetangganya. betul, betul, betul. Ya, Bu. Ya, Bu, bagus itu, Bu. Jariah suatu usaha yang bagus, suatu apa namanya komitmen dan perencanaan yang menurut saya luar biasa. Selain itu Ibu lakukan rupanya di sekolah, rupanya Ibu juga melakukan usaha di luar sekolah dengan datang ke tempat tinggal dia, menanyakan tempat bermain. Memang luar biasa Ibu Jaria. Itu melihatkan bahwasanya kita tidak hanya guru di sekolah ya Bu ya, akan Iya, tetapi Pak. betul-betul ada filsafat kita ini adalah diguguh, ditiru ya Bu ya, Bu Jaria Ya, ya. Ya, 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 ya. Bagus itu begitu Bu. ya, Pak. Iya, sama. Saya sependapat Bu. Mudah-mudahan terlaksana ya Bu Jariaya apa yang Ibu inginkan dan Ibu rencanakan untuk kebaikan anak ini Bu ya Bu ya. Amin, amin, Ya, amin, Pak. Oh, hmm. Pak, mudah-mudahan ya, Pak, ini semua terlaksana Iya dan Bu. saya berterima kasih lah Bapak mau mendengarkan masalah saya, Oh sama-sama Bu Jaria. Bapak memotivasi saya untuk Sama-sama. mengeluarkan ide-ide saya ke Iya dalam Bu Jaria. menghadapi murid saya ini, Pak. Oh Iya Bu. iya, sekali Ya. lagi saya ucapkan terima kasih ya, Pak, ya. Sama-sama Bu Jaria. Nah,
Oh iya Pak, maaf ini Pak, kebetulan saya ada pertemuan Pak dengan tim kesiswaan. Iya Jadi Bu, saya ya. mohon izinnya ya Pak ya. Boleh Dan Bu. sekali lagi terima Silakan Bu, kasih ya Pak silakan. ya atas Iya Bu. waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Jariah. Salam Pak Nah, Harapan. gimana Apa kabarnya Bu Jariah? Sehat? Alhamdulillah Pak Harapan sehat. Alhamdulillah. Kemarin saya dengar Ibu tak masuk ya Bu ya. Iya Tak ada Pak, jumpa kemarin. kurang sehat Pak. Makanya dari kemarin saya yang cari-cari Ibu tak ketemu gitu kan. Iya Mungkin hari Pak. ini saya ketemu dengan Ibu dah berhadap-hadapan duduk pula ini Bu Iya, Jariah. Kira-kira iya. ada waktu tak Bu nih? Ini saya nak mau menyampaikan sesuatu ini Bu Jariah. Iya. Sekarang atau nanti nih ya Pak ya? Sekarang lah Bu, kan ini ada lagi duduk bersama ini kan. Sekarang Pak ya, saya lihat dulu. Siap. Kebetulan nih Pak, saya jadwal kosong nih Pak, jam agama pula ini Pak, ada waktu nih Pak. Alhamdulillah. Rezeki Bapak ini bertemu dengan saya di jadwal yang kosong. Mm-mm. Iya, kira-kira ada apa ini ya Pak ya? Iya ini Bu Jariah. Saya sebagai wali kelas ya juga, saya dipercayakan guru agama di sini ya juga. Saya istilahnya risau menengok tanggung jawab anak-anak ini, tanggung jawab tentang kebersihan ini, masalah sampah ini loh Bu Jariah. Ya, yang tidak ada peduli sama sekali untuk membuang sampah pada tempatnya tong sampah yang disediakan. Bahkan ada sampah itu sering ditemukan banyak di laci-laci gitu loh Bu Jariah. Terus apa yang Bapak inginkan dari masalah Bapak ini apa kira-kira? Iya, kita kan Bu Jariah berharap ada kesadaran setiap siswa itu untuk selalu peduli terhadap kebersihan sekolah ya Bu kan? Betul, Karena kepala sekolah kita, guru-guru teman sejawat sangat perhatian dan sangat luar biasalah mengingatkan anak kita ini di setiap waktu begitu. Cuman anak-anak kita ini yang kesadarannya ini yang masih kurang Bu Jariah, sehingga setiap mereka jajan itu bukannya ke tong sampah, malahan tong sampah kita di sekolah kalau saya tengok udah banyak begitu Bu Jariah. Ya itu Bu Jariah. Selain sudah mengingatkan lah tadi Bapak bagaimana membuang sampah itu, kira-kira yang sudah Bapak lakukan selama ini ada lagi tidak? Ya, yang saya lakukan Bu dengan kawan-kawan tentunya kita contohkan dulu ya Bu ya, secara pribadi kita sudah membiasakan, kita berani dan mencontohkan mengambil sampah yang di halaman di depan siswa supaya menjadi tauladan bagi anak-anak kita ya Bu ya. Kemudian tong sampah kita sudah bilang buang sampah ke tempat sampah ini, tong sampahnya nak bukan di laci begitu bukan, tapi tetap kita temukan sampah itu berserakan, tetap kita temukan sampah itu di laci, sehingga ketika kita suruh anak piket nanti di jam terakhir itu Bu Jariah, itu betul-betul banyak sampah gitu loh Bu Jariah. Padahal sudah setiap hari ya Pak ya diingatkan betul, Bu Jariah betul. Menurut Bapak lah, kira-kira yang Bapak lakukan ini sudah maksimal belum? Ya, memang Bu, saya sadari memang ya belum maksimal lah, bukan kita melakukan begitu, karena ya kita pun kan karena
apa namanya tadi Bu, tidak setiap kita lewat kita nampak sampah begitu Bu, mungkin sampah di parit-parit depan teras kita begitu Bu kan. Mungkin apa namanya Bu, karena waktu kita, selain saya bilang tadi saya wali kelas, saya adalah ngajar agama juga Bu kan. Nah, jadi belum, itulah yang membuat waktu saya tidak maksimal barangkali untuk memberikan contoh kepada siswa barangkali begitu Bu. Jadi Iya. Selain tadi yang sudah Bapak sebutkan, cara Bapak istilahnya kurang maksimal, ada lagi nggak cara yang kira-kira dari pemikiran Bapak yang belum Bapak terapkan agar anak-anak ini bisa mempunyai kesadaran? iya Bu. Saya berharap begini mungkin Bu, saya berharap masing-masing teman sejawat juga selain kita gitu ya, selain kita, mungkin nanti kita berharap teman sejawat melalui kolaborasi, melalui komunikasi yang sering, kita saling mengingatkanlah siswanya masing-masing ya Bu ya. Karena kalau sepihak saja barangkali, misalnya kepala sekolah saja atau ibu ini saja atau kita saja yang mengingatkan, tentu kurang maksimal. Jadi kedepannya mungkin saya lebih banyak berkomunikasi dengan kawan-kawan teman sejawat lah untuk mengingatkan di kelas masing-masing ada sampah tak di lacinya, dibuang dulu sehingga tidak terjadi lagi penumpukan sampah ini di laci-laci begitu rencana saya Bu Jariah gitu. Terus ini Pak harapan selain kita berkolaborasi nih ya tadi Ya. ya Pak bilang untuk mengingatkan teman-temannya, tindakan apa sih yang harus ada nggak tindakan yang Pak harapan inginkan agar masalah ini cepat selesai gitu. Kalau ini kan hanya kolaborasi aja ya Pak ya. Tindakannya lah untuk menyadarkan anak-anak ini agar mempunyai kesadaran penuh. Nah dari Bapak ada tidak tindakan-tindakan yang bisa membuat anak-anak ini benar-benar mempunyai kesadaran penuh selain memberitahu atau mengingatkan selalu tentang sampah? Ya Bu. Ya, tindakan yang dilakukan Bu ya seperti sewaktu kita di kelas Bu, kita monitor Bu gitu, ada tak sampah di laci begitu Bu ya. Kemudian ketika belajar kalau ada sampah di bawah meja dia, kita langsung ayo buang dulu sampah yang di bawah mejamu itu, disuruh keluar gitu Bu kan. Kemudian kalaupun kita terkadang, apalagi kami nih Bu kan di tepi pesisir nih, jadi Bu Jueria, kami ini kalau umpamanya bawa sepatu ke dalam, karena halaman kami ini bukan tanah Bu, tapi pasir tanah gunung itu, jadi murah kali kelas kami itu kotor Bu gitu kan, murah kali karena terbawa oleh sepatu. Jadi ada sih sebagian kawan-kawan yang membuka sepatunya itu anak-anaknya untuk masuk ke dalam kelas. Nah ketika kotor itu meja guru, ya tindakan yang saya lakukan ya saya sapu Bu, gitu supaya jadi contoh untuk anak-anak, sapu gitu bukan. Atau nanti kalau sekitar depan kelas siswa yang kotor, saya sapu perempuan-perempuan yang besar atau laki-laki, siapa yang piket begitu saya suruh sapu. Kalau tidak Bu, karena pasir ini terbawa oleh sepatu, memang nampak kali Bu apanya kotornya begitu loh Bu. Nah, itu yang saya lakukan Bu. Jadi luar biasa Pak. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena Bapak sudah menjelaskan, terus memberikan contoh, itu ya, Bu, ya. luar biasa karena kita di SD ini kan Pak, tindakan itu biasanya cepat ditiru anak kalau kita melakukan. Betul Bu, betul. Dengan menyapu tadi Bapak sudah memberikan contoh yang baik ya, Bu. untuk Bapak. Jadi untuk memastikan tindakan Bapak ini yakin nanti akan terlaksana. Jadi untuk kedepannya itu strateginya bagaimana Pak untuk memastikan, misalnya ini Bapak kan sudah memberi contoh menyapu ya Pak ya, untuk memastikan semuanya itu akan berjalan dengan lancar, apa Pak strateginya dari Bapak? Iya Bu, kalau ya strategi saya mungkin Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan sering berkomunikasi dengan
teman sejawat untuk mengingatkan, karena saya masuk ke kelas semua kelas Bu, karena selain wali kelas guru agama kan, masuk Oh iya, ke iya, kelas iya. seluruh kelas. Belum tentu wali kelas 5 ini masuk ke kelas 2 atau 1 kan. Jadi yang sering kita jumpa dengan ruangan kotor, sampah banyak itu saya begitu kan Bu. Jadi ke depannya mungkin saya akan banyak berkomunikasi dengan teman sejawat untuk mengingatkan siswanya Iya, tidak membuang sampah pada laci ya Bu ya. Yang kedua, iya. mungkin saya jadi terinspirasi juga dengan kawan-kawan yang membuka sandal ini, memang bagus Bu, membuka sepatu ini artinya pakai kaos kaki aja ke kelas. Jadi tidak kotor begitu Bu. Karena kalau pakai sepatu memang betul-betul kotor, terbawa tanah gunung ini. Jadi saya sampaikan nanti mungkin ke kawan-kawan untuk setiap siswa nggak usah pakai sepatu, pakai kaos kaki aja. Termasuk guru barangkali begitu, supaya tidak terlalu kotor nampak. Itu kedepannya mungkin Bu Jaria. Luar biasa. Jadi Pak, kira-kira ini kan masalah sampah ini kan tidak gampang ya Pak ya, apalagi Ya, memberi tahu ke teman-teman kita ya Pak ya ya untuk Bu memberikan ya. yang terbaik. Kira-kira kapan waktunya Bapak akan mengumpulkan teman-teman untuk memberitahukan tentang ide Bapak ini? Mungkin secepatnya Bu Juria ya, secepatnya. Mungkin ini kan alhamdulillah sekolah kami pun memang dalam keadaan ada rehab nih Bu Jaria, rehab. Jadi kami ada 4 lokal. Jadi sekarang anak-anak lagi belajar di musola. Di musola itu bisa 3 kelas, terasnya ada 2, di dalam ada, di teras kiri kanan ada. Jadi mungkin secepatnya, tapi ini rehab ini udah mau selesai Bu. Jadi ya mungkin secepatnya saya sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah di waktu briefing nanti, kita sampaikan secara bersama supaya ada dukungan dari Ibu Kepala Sekolah lah Bu Jaria kan. Betul. Nah Pak, dengan adanya ide-ide Bapak ini, komitmen apa sih yang harus dilakukan untuk rencana Bapak ini? Iya Bu. Komitmen apa? Sebenarnya komitmen itu Bu, komitmen kebersamaan Bu, kerjasama gitu Bu, menurut saya Bu. Kerjasama, ya kerjasama setiap seluruh masyarakat sekolah, baik saya, teman sejawat, siswa, berkomitmen untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sekolah. Artinya tidak, kawan-kawan pun guru tidaklah merasa rendah apabila mengambil sampah, apabila memasukkan sampah ke tong sampah. Ya itu saya rasa Bu, komitmen yang itu yang saya buat Bu Joria. Ya, benar. Kadang kan kita untuk menanamkan komitmen itu agak sulit ya Pak ya. Ya Ada Bu Joria, komitmen betul. gitu, tapi kadang susah dijalankan ya Pak ya. Ya Ya Bu Joria, mudah-mudahan ini betul. dapat Betul. terrealisasi ya Pak ya. Terus Amin. Pak, untuk melaksanakan ini kira-kira dukungan seperti apa sih yang Bapak butuhkan? Ya Bu. Ya yang pertama tadi Bu, ya harus dukungan dari teman sejawat. Kalau kepala Mhm. sekolah sangat mendukung, ibu Kepsek kami, kepala sekolah kami, saya akui Bu, setiap beliau datang, dia yang datang dahulu, dia selalu megang sapu. Memang saya jadi pembelajar, jadi contoh juga bagi saya, Ibu Kepsek saya ini. Setiap beliau datang, bukannya ke kantor dulu Bu, tapi dia pegang sapu. Saya tengok, itulah kecintaan ibu ini terhadap kebersihan sekolah. Nah inilah yang dukungan yang seperti inilah yang harus dicontoh juga oleh kawan-kawan, teman sejawat, dan saya, dan teman, dan anak-anak, terlebih mungkin wali murid juga, karena wali murid di sekolah kami ini bisa masuk ke area sekolah Bu ya. Jadi mungkin duduk-duduk di di pinggir sekolah aja menyebabkan sampah juga, bukan kadang meninggalkan sampah. Jadi makanya saya bilang dukungan dari wali murid saya rasa perlu juga, kesadaran terhadap kebersihan sekolah ini begitu Bu. Iya, berarti komitmen-komitmen dari selain dari pihak sekolah tadi ya dari wali murid juga Ya ya Bu, Pak ya. ya Bu ya. Oh iya sangat luar biasa Pak ini. Nah, Aduh bagus sekali nih Pak, ide-ide Bapak ini melibatkan semua jajaran atau pihak terkait iya Bu, ya. untuk masalah kebersihan sekolah atau kelas sekolah Bapak Iya ini. Bu, iya Bu, iya Bu. Aduh
Siap, mantap Pak, mantap Oke. ide Bang. Mudah-mudahan dapat terlaksana ya Pak ya. Oke Bu, Dapat terima kasih Ibu sosialisasi. Jaria Saya atas waktu. senang hari Ya, ini dapat berkolaborasi dengan Pak Harapan. baik Bu, terima kasih Bu Jaria atas waktunya Iya dan Pak, sama-sama. penguatan yang Ibu berikan kepada kepada saya Bu. Ya Bu, mudah-mudahan ya lebih dewasa saya, lebih berwawasan, lebih menjadi ilmu acuan dalam untuk berbuat dan merubah dan demi kebersihan sekolah ini ya Bu Ya. Jaria ya. Terima Tetap kasih. semangat ya Pak, tetap semangat. Terima kasih Bu Jaria ya. Ya, sama-sama Oke Bu Bapak. Jaria, Iya kebetulan Pak. jam saya masih ada nih Bu Jaria. Oh Ya, iya ya Pak ya. Oh, namanya guru agama, habis balik kelas masuk belajar agama ya Bu ya. Terima kasih Bu Jaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Oh, selalu Pak Harapan. sama-sama Bu Jaria. Berdasarkan dari coaching yang kita lakukan tadi Pak, kalau saya merasa Pak, hal yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi ya suasana pada saat kita melakukan percakapan itu mencair ya Pak ya, Ya Bu mengalir ya. itu tanpa ada hambatan-hambatan. Terus pembukaan coaching juga membuat kita nyaman Pak di situ. Ya. Terus yang masih perlu saya tingkatkan itu Pak, kadang dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, saya itu masih masih belum mempunyai kata-kata yang berbobot untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipahami oleh si coach Pak, atau permasalahan yang dimaksud. Nah kemudian di sini Pak, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Di sini sebelum dan saat melakukan coaching, yang pertama itu ya fokus pada topik atau tujuan. Kita harus fokus sama topik dan tujuan. Terus sebelum coaching itu saya tuh harus meluangkan waktu dan ruang yang nyaman Pak dan aman tanpa ada kebisingan agar coaching kita berjalan lancar. Terus saat coaching itu saya harus memberikan perhatian penuh kepada coach dan mengutamakan pertanyaan yang memunculkan ide-ide pada si coach tadi Pak. Terus kemudian yang saya tingkatkan ya itu tadi, saya harus terus berlatih Pak untuk melakukan coaching model Tirta ini Pak agar terbiasa menyelesaikan masalah yang dihadapi Pak. Itu refleksi dari saya Pak. Ya Bu ya. Saya lagi Bu. Ya boleh Pak. Baik Bu Jaria, mungkin tak jauh beda dengan apa yang Ibu sampaikan, refleksi dari latihan dari coaching kita ini. Ya yang pertama, ya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ya seperti yang Ibu sampaikan tadi sama, saya rasa sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya dapatkan percakapan ini mencairkan suasana yang ada pada diri kita ya Bu ya. Iya Pak. Ya, artinya tersampaikan kepada teman baik itu dia sebagai coach maupun sebagai coach tersampaikan dan dari teman kita yang menjadi yang dari posisi dia sebagai coach tentu menjadi inspirasi ilmu bagi kita ya Bu ya. Nah yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan ya seperti yang disampaikan tadi, saya rasa perlu ditingkatkan adalah kesiapan kita mulai dari materi seperti yang Bu sampaikan tadi, pertanyaan-pertanyaan berbobot betul Bu yang akan kita sampaikan sehingga coaching itu lebih bermanfaat, lebih terarah, ya lebih bisa dipahami kedua belah pihak ya Bu ya. Iya ya. Yang ketiga apa yang kita lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Menurut saya Bu ya tetap fokus dengan menghadirkan rasa ya kan, rasa itu Bu artinya ya kita perhatikan betul-betul, kita perhatikan kalau kita sebagai coach, kita perhatikan coach kita, kalau kita sebagai
coach, tentu Mm, kita dengarkan apa yang disampaikan coach kita dalam iya, kegiatan coaching ya Bu ya. betul betul Kemudian Pak. yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ya mungkin lebih fokus lagi Bu, dan kesiapan Mm, saya ya, kesiapan diri kita dalam melakukan coaching, dan seperti yang mm, disampaikan memang sama, terus berlatih dan berlatih mm. untuk bisa menyelesaikan masalah ya Bu ya. Iya iya Pak Itu betul. saja Bu dari ya. Heeh. Terima Terus ini kasih. Pak tadi Assalamualaikum. ada umpan balik dari saya Pak, saya saat di coaching ya Pak ya, Ya. biar Pak Harapan juga tahu gitu apa yang saya rasakan saat saya di coaching. Nah, Heeh. pada saya menjadi coach tadi Pak, pada saat di coaching itu pertama agak tegang loh Pak Harapan saya. Benar agak tegang, aduh ini nanti gimana ya, bisa nggak ya kita lewatin gitu. Betul Bu, betul Namun betul. saat berjalan kegiatan tersebut, rasa tegang itu jadi hilang Pak, gitu. Dan saya merasa nyaman dan dapat menceritakan permasalahan yang saya alami dan dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Apalagi kan coachnya Pak Harapan gitu kan, yang bisa memberikan ketenangan gitu kan. Pada Ada saat harapan Bu ya, ada harapan gitu iya, Bu ya. ada harapan, betul, sesuai dengan nama Nah, Bapak kan. Nah, ya heeh. di sini, ternyata saya bisa menemukan solusi pada diri saya, pikiran saya melalui percakapan dengan Pak Harapan. Pokoknya Ya. keren deh. Terima kasih, Sip, Pak. sip, oke. Ya, saya pun Bu, umpan balik dari saya sebagai ya coach mungkin kepada Ibu ya sama seperti yang Ibu rasakan tadi. Ya Mhm, awal-awalnya gimana ya grogi-grogi gitu Bu kan. Apalagi mhm. kita ini kan di dunia udara ini bukan nyata Iya gitu kan. iya. Jadi apa ditambah lagi kita dimonitor oleh Ibu Bunda Karsiem. Jadi adalah tentu kita penuh hati-hati, dalam penuh kehati-hatian itu kita menyebabkan kita terkadang agak grogi gitu bukan? Iya, Jadi tapi rupanya sesudah dilaksanakan saya rasakan adalah senang bisa berbagi dan bertukar pikiran, mencari solusi yang terbaik, gambaran dari Ibu Jariah. Ya, mudah-mudahan ya ini menjadi inspirasi bagi saya dan Ibu dan menjadi ilmu yang bermanfaat ya Bu ya. iya iya, Pak. Ya amin ya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.